Viral juga soal lagu royalti, soal lagu Berharap Tak Berpisah ya, dari dinyanyikan oleh Mbak Reza Artamevia. Mungkin seperti apa sih Mas waktu di YouTube Mas Ferdi soal pembayaran royalti? Jadi suara gini. Untungnya gue kenal Reza itu dari awal karir gue ngerti gitu. Jadi as a friend gitu. Bener-bener teman gue, karena kita nggak ada jarak ya. Jadi gue dengan dengan santai pun gue telepon dia. Jadi lagu gue meledak lagi itu 2018 ya. Apalagi ya nggak ada yang tahu lah kenapa jadi meledak. Semua itu menjadi rahasia Tuhan lah gitu. Begitu lagu itu meledak 2018, Reza kontak gue, ayo main yuk, lagunya naik lagi nih. Jadi dia peduli sama gue kan, ada empati. Udah gue meledak lagi kan, ya main deh. Beberapa kali dia show, gue diajak 2 kali main show. Akhirnya covid kan, karena nggak ada show ya udah. Terus di covid itu lagu meledak lagi kan. Terus sampai 2023 sampai sekarang. Sampai akhirnya gue bertemu dengan Aksi 2023. Gue memberanikan diri untuk telepon Reza. Teh, bisa nggak lagu itu jangan dibawain dulu? Kenapa Den? Iya, lagu itu sekarang kan lagi rancu nih. Gue dapat dari mana? LMKN siapa yang bayar? Oh ya, emang dapat royalti berapa? Kalau nggak percaya lagi berapa? Gue lupa, kalau nggak salah nggak sampai 200.000. Dia kaget. Yang bener loh. Iya, jadi lagu itu jangan dibawain. Kalau emang mau dibawain, kalau emang katanya IO yang bayar, ya udah tanya IO. IO mau bayar gue nggak? Oke. Tutup telepon. Besoknya Reza telepon gue lagi dan manajemennya. Den, Mas Den, punten. Udah deh, urusan IO sama gue aja. Maksudnya gue yang bayar. Maksudnya gimana? Ya udah, harga lo ntar gue masukin ke harganya IO. Berarti Reza punya empati sama gue. Gue nggak motong rezekinya dia, tapi dia membawa gue untuk direct license. Dari sini sebagai contoh bahwa sebenarnya kita bisa direct license dan mungkin sudah dilakukan oleh beberapa penyita lagu yang terkenal. Salah satunya Ahmad Dhani. Undang-undangnya ternyata kita kan sebenarnya tidak dikatakan tidak boleh direct license. Ternyata nggak ada masalah gue. Intinya itu. Jadi gue menemukan kesepakatan yang tidak merugikan gue juga, tapi menguntungkan juga penyanyi. Lagu itu dibawa, gue dapat hak ekonomi, gue dapat hak moral. Jadi gue sama Reza fair. Berarti kemarin sempat nerima DL-nya berapa Mas kalau boleh tahu? Oh, gue open. Gue cuma minta 3 juta. 3 juta per event. Per event. Oke, berarti sampai saat ini masih terus berjalan ya? Dengan itu diberlakukan Reza dari tahun 2023. 2023. Hampir 2 tahun. Oke. Ini gue ungkap nggak apa-apa. Bukan soal berapa besar. Toh 3 juta nggak motong rezeki dia. Gitu. Misalnya order gue 3 juta, tiba-tiba dia naiknya 300 juta nggak apa-apa sih. Oke. Yang penting etikanya itu ya Mas ya, etika. Bukan etika, empati, kepedulian terhadap dia. Bahwa lagu itu pasti bisa jadi anthem, bisa jadi closing gitu. Mas, mungkin dulu dari Mbak Reza gitu. Setelah direct license ini menggema, kasus Arabias menggema gitu, Mas Dencas mengunggah percakapan sama home band atau beberapa musisi yang nyanyi lagu Mas Dencas dan izin dan mungkin dia mau membayar tapi Mas Dencas nggak mau menerima bayaran itu. Ya gue juga tahu diri. Tapi yang gue tangkap gini, sekelas band regular, band cafe yang main banyak lagu dan tahu bagaimana mengakses nama gue kan gampang, tinggal buka Instagram, dia izin, artinya dia udah punya kepedulian terhadap gue. Gue udah bilang, yang bayar gue itu bukan band cafe, yang bayar gue adalah yang punya cafe. Tapi dari sini gue merasa respect karena apa? Band cafe itu punya empati karena mereka dapat saweran lebih. Mereka mau nyamer gue bilang gampang, itu bukan rezeki gue, itu rezeki kami. Semudah itu. Tapi yang gue tangkap adalah mereka peduli keberadaan gue, bahwa lagu itu bermanfaat buat bandnya, buat kafenya, buat kelangsungan band itu juga. Jadi empati itu buat gue nilainya udah sangat besar, bukan soal angka. Seandainya semua pelantun lagu itu excuse ke gue, cukup. Kalau dia dibayar lebih, ya kasih gue. Kalau dibayar nggak lebih, jangan. Mas, kalau mungkin selain Reza Artamevia ada lagi nggak sih penyanyi yang
melakukan hal yang sama seperti Mbak Reza? So far sih gue baru telepon Reza. Zayanti so far sih masih excuse ya, meskipun dia belum ngasih, tapi dia udah say hello ke gue, cukup sebenarnya. Sekali lagi Denny Casmala bukan preman, Denny Casmala udah minta duit, tapi kalau dibayar lebih banyak tepat. Tapi masih ada juga penyanyi-penyanyi muda yang belum pernah pakai lagu gue secara rekam. Dia baru punya 1 hits, 2 hits ketika konser, dia nggak izin pakai lagu gue. Tapi lagu gue jadi gatuan penonton nyanyi, itu gue nggak respect. Gue nggak akan nyebutin namanya. Jadi budaya itu yang menurut gue harus kita kasih tahu ke penyanyi, excuse lah dulu. Berarti ada bukti ya Mas, maksudnya Ada. penyanyi itu yang udah Ada, kalau gue share ya nggak penting. Oke. Gue nggak mau merusak. Kalau orang bilang merusak ekosistem, sebenarnya enggak, itu hak gue. Ada langkah tersendiri nggak dari Mas? Gue nggak mau jadi preman. Gue punya aksi yang bisa melindungi gue. Jadi kasus Ari Bias sama Agnes itu hanya sebagai contoh bahwa memang undang-undang kita melindungi pencipta lagu. Gue nggak mau jadi preman. Jadi silakan penyanyi siapapun mau pakai lagu gue, izin aja dulu. Itu paling gampang. Jadi nggak mau ngikutin langkah Ari Bias, Mas. Biarin aja. Nggak apa-apa. Ari Bias itu udah jadi contoh. Iya. Oke, siap. Gue pengen masyarakat tahu aksi bukan preman. Oke, siap Mas Oke, Ari. siap Mas Dencas.